Baik, Dewan Juri yang terhormat, pidato akan saya mulai dari 3, 2, 1. Masalah saat ini, keterserapan lapangan kerja sangat menurun dikarenakan lapangan pekerjaan yang terbatas, sehingga universitas harus berinovasi dalam menghadapi permasalahan ini. Inovasi yang harus dilakukan oleh universitas yaitu mengembangkan kualitas infrastruktur, kemudian memberikan fasilitas untuk mendukung perkuliahan seperti laptop, LCD, AC, WiFi, dan lain sebagainya. Baik, Dewan Juri yang terhormat, berikan saya kesempatan untuk menyanggah dari statement dari oposisi, di mana statement dari oposisi ini sudah di luar dari jalur yang kita di luar jalur mosi ini, Dewan Juri terhormat. Yang pertama, subsidi diberikan kepada masyarakat miskin. Yang kedua, program studi yang kecil jika tidak disubsidi lambat laun akan mati. Saya akan menyanggah satu persatu dari statement dari oposisi ini, Dewan Juri terhormat, di mana subsidi yang dimaksud yaitu adalah subsidi untuk pendidikan, Dewan Juri terhormat, bukan untuk subsidi sosial, di mana bukan untuk rakyat miskin yang notabene akan menerima bantuan dari gas 3 kg, BBM, BLT, BSP, BPS, dan lain sebagainya. Itu bukan dari statement dari mosi kita saat ini, Dewan Juri terhormat. Yang kedua, program studi yang kecil jika tidak disubsidi lambat laun akan mati. Di sini statement ini saya sangat tidak setuju. Bukan hal yang buruk, Dewan Juri yang terhormat, dikarenakan ada perkembangan zaman yang membuat mereka menuntut untuk memilih program studi yang mereka pilih. Dan dari sini saya bisa membuat sebuah argumen, Dewan Juri terhormat, di mana argumen yang saya buat ini yaitu adalah pertama, subsidi dapat menjadi penopang kepada program studi yang tidak populer di universitas, di mana program studi ini menopang program studi yang tidak populer itu untuk menekankan karakter mahasiswanya untuk berdiri sendiri, bukan dari bantuan atau lowongan pekerjaan dari pemerintah. Dan di sini mereka bisa melakukan pekerjaannya secara skill dan karakter mereka. Kita bisa mengambil contoh seperti Mark Zuckerberg, ya, koreksi saya jika saya salah, yaitu owner atau CEO dari Facebook yang sering kita dengar, di mana dia menciptakan aplikasi itu dengan skill yang dia miliki, dan itu mampu membuat dirinya menjadi orang yang terkaya di dunia, Dewan Juri terhormat. Di sini saya akan mengeluarkan statement di mana program studi yang populer juga menciptakan peluang besar pada dunia kerja. Begitu juga subsidi-subsidi yang diberikan oleh pemerintah, di mana di sini bertujuan untuk bagaimana nantinya jika kuota itu tidak tersedia, Dewan Juri terhormat. Dan disinilah bentuk dari subsidi yang akan diberikan oleh pemerintah, Dewan Juri terhormat, di mana mahasiswa-mahasiswa itu diberikan keyakinan dan skill yang mereka miliki diimprovisasi ke dalam dunia kerja mereka atau usaha mereka nantinya, Dewan Juri terhormat. Maka dari ini saya akan menyimpulkan, Dewan Juri terhormat, di mana subsidi dari pemerintah ini sangat berperan penting dalam sepak terjang para mahasiswa nantinya di dunia kerja. Walaupun nantinya tidak terserap dalam dunia kerja, di sini akan bisa digunakan dalam skill mereka dan menggunakan usaha-usaha mereka nantinya untuk menopang hidup mereka. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statement kedua saya akan serahkan kepada speaker kedua, di mana akan menjelaskan karakteristik dan mekanisme yang akan kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, perkembangan zaman juga berdampak terhadap perkembangan pekerjaan, di mana banyak pekerjaan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Bisa kita ketahui, seperti yang kita ketahui bersama, Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya perkembangan zaman ini memiliki dampak yang begitu besar, baik dari aspek
keserapan ketenaga kerjaan maupun dalam dalam aspek kesiapan daripada lulusan-lulusan tersebut dalam mengarungi bahtera pekerjaan. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah meluruskan statement teman saya, di mana subsidi pendidikan itu bukan subsidi sosial yang seperti dikemukakan oleh tim kontra, bahwasanya subsidi yang dimaksudkan di sini adalah subsidi pendidikan, bukan subsidi sosial. Dan konsep keadilan yang dikatakan proporsional di sini adalah bukan menyamaratakan segala sesuatu. Nah, subsidi ke setiap prodi proporsional itu bukan sama rata tapi sesuai dengan kebutuhan. Nah, analoginya seperti ini. Ketika anak SD itu diberikan uang saku sama dengan anak SMA, nah itu bukan dikategorikan sebagai proporsional yang dimaksudkan dalam hal ini. Dewan juri yang terhormat, kemudian statement yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah program studi jika tidak disubsidi akan mati. Itu sesuatu yang dalam artian pemikiran yang sempit yang mereka gunakan dalam berpikir, Dewan Juri yang terhormat. Karena apa? Karena perkembangan zaman menuntut adanya pembaharuan terhadap program-program studi yang memiliki potensi-potensi besar ke dalam keterserapan ketenaga kerjaan, di mana yang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan adalah lulusan yang akan memberikan perkembangan terhadap perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan perbankan selalu mengedepankan lulusan-lulusan yang berasal dari lulusan ekonomi misalnya, ataupun misal yang kedua ini perusahaan konsultan hukum itu selalu membutuhkan lulusan-lulusan yang berasal dari prodi hukum tersebut. Jadi kami tidak memungkiri bahwa ketika program studi itu tidak diberikan subsidi lagi, maka akan terjadi seleksi alam di sini, di mana seleksi alam tersebut tidak akan mendiskriminasi mahasiswa ataupun siswa lainnya. Karena apa? Karena ini merupakan hukum alam yang tidak mungkin bisa kita pungkiri, saudara-saudaraku sekalian. Dan ingin saya luruskan juga poin yang ketiga yang belum sempat disampaikan oleh pembicara kami, di mana tim kontra selalu menyinggung tentang popularitas program studi yang diukur dari kuantitas mahasiswa di program studi yang ada tersebut. Namun kami ingin tekankan bahwa di sini popularitas yang dimaksud pada mosi perdebatan kita kali ini tidak lepas dari kuantitas keterserapan tenaga kerja yang membuatnya populer. Nah, karena kami menyatakan hal yang demikian, bahwasanya mereka solusi yang mereka berikan tidak relevan untuk diterapkan pada kesempatan kali ini. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari tim penutup pemerintah. Sekiranya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.